apakah bisa jeruk makan jeruk kan seperti itu. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Ibrahim Bisa Khalid, pada hari ini kami mengajukan pra peradilan kembali. Permasalahannya yang pertama yaitu terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka kembali, karena di sini bahwasanya ada ketentuan di dalam Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah 130 seperti itu. Nah, itu pada intinya bahwasanya di dalam pasal 109 KUHP yang lama itu kan harus ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, kami ini belum memperoleh itu. Nah, padahal itu kan harus 7 hari kan, seperti itu satu poin. Terus yang poin yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya, memang hari ini kemarin dari hasil ekspos sudah muncul angka kerugian negara yaitu 9 miliar. Nah, tetapi kami akan mempertanyakan kembali apakah institusi inspektorat selaku APIP dalam konstruksi Undang-Undang 30 2014 yaitu terkait dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di situ kan APIP itu kan internal, aparatur pengawas internal pemerintah. Nah, apakah bisa jeruk makan jeruk kan seperti itu. Dalam konteks ini kan yang kita Pak Ibrahim selaku Direktur BUMDes, dia sudah memberikan laporan ke desa ke camat secara berjenjang, termasuk udah ada laporan kepada inspektorat. Kalau misalnya itu nggak ada temuan, kalau misalnya ada temuan, nah, kenapa kok itu sekarang jadi justru malah yang tadinya nggak ada temuan, udah jauh-jauh hari nggak ada temuan, nah sekarang kok malah jadi ada temuan, kan itu juga mempertanyakan itu. Nah, satu itu. Kemudian jelas bahwasanya ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru terkait dengan nomor 28 PUU X-nya lupa saya tapi 2026 terkait apa? Ini mempertanyakan masalah lembaga yang berwenang terkait dengan siapa yang menentukan kerugian keuangan negara. Mahkamah dalam situ pertimbangannya Mahkamah Konstitusi, hakimnya itu merujuk pada putusan sebelumnya, putusan 25, terus kemudian putusan 142, kemudian putusan 130 juga di situ. Nah, apa intinya? Intinya adalah di dalam putusan 25 di situ itu menyebutkan bahwasanya yang berhak atau yang berwenang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK adalah BPK. Kenapa tidak menggunakan penghitungan yang independen secara konstitusional kan seperti itu, secara amanat konstitusi seperti itu. Jadi sebenarnya putusan ini ada dua aspek di situ. Yang pertama adalah masalah lembaga keuangan yang berwenang untuk memberikan kerugian keuangan negara. Nah, satu itu. Yang kedua adalah terkait dengan masalah administrasi. Jadi administrasi pemerintahan. Jadi ini kan tahun 2022 sampai 2024. Sedangkan klien kami itu kan berselama sampai 2022 April ya kan, April karena SK sesuai dengan SK, tetapi kan pengelolaan di BUMDesnya itu dari November baru dilimpahkan ke BUMDes kan seperti itu dari desa. Nah, dari situ sampai pertengahan tahun di bulan Juni lah ya, Juni 2024. Nah, ini kan laporan udah ada terus. Ya, laporan itu sudah kami klien kami serahkan di desa. Nah, sekarang tinggal desa desa ke berjenjang kan seperti itu. Kan udah ada musdes juga kan itu dilaporkan. Nah, itu kan laporan berjenjang. Nah, kan nggak ada temuan di situ selama itu. Nah,